Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Vena Putri Oktavia, kelas LA65, BINUS Business Law, akan mempresentasikan paper mata kuliah Adat and Agrarian Law dengan judul Peran Sertifikat Elektronik dalam Upaya Mencegah Pemalsuan Dokumen Tanah oleh Mafia Tanah. Latar belakang dari saya mengambil judul paper tersebut karena adanya ketidakseimbang antara jumlah dan luas tanah dengan kebutuhan masyarakat kerap kali menimbulkan banyak kasus pertanahan. Yang kedua, kasus pertanahan mulai dari sengketa tanah, konflik tanah, hingga perkara tanah. Kasus pertanahan biasanya dimulai dari adanya sengketa tanah, konflik tanah, juga perkara tanah. Kasus mafia tanah merupakan kasus pertanahan yang termasuk dalam kategori sengketa tanah dan konflik tanah yang berujung pada perkara tanah dan ruang. Berdasarkan petunjuk tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah adalah individu, kelompok, atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Modus kejahatan dari mafia tanah biasa dilakukan dengan pemalsuan dokumen pertanahan, melakukan rekayasa gugatan di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, mengadakan pemufakatan jahat yang dilakukan dengan melibatkan pejabat umum dengan merubah akta autentik atau surat keterangan. Untuk mencegah mafia tanah, masyarakat yang memiliki sertifikat tanah wajib mendaftarkan sertifikat ke dalam bentuk elektronik. Di Indonesia, sistem publikasi pendaftaran tanah ada dua, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif terdiri dari kebenaran data yang ada pada sertifikat tanah dijamin oleh negara. Yang kedua, petugas pendaftaran tanah sebagai perpanjangan tangan negara bersikap aktif. Sistem publikasi negatif terdiri dari kebenaran data yang ada pada sertifikat tanah tidak dijamin oleh negara, dan selanjutnya petugas pendaftaran tanah sifat pasif dan tidak melakukan identifikasi terhadap bidang tanah yang didaftarkan. Karena tindakan mafia tanah sangat merugikan bagi masyarakat, ketidakpastian hukum karena sengketa pertanahan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan terkait, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, merubah sertifikat tanah dari kertas menjadi sertifikat tanah elektronik dengan alur hanya berlaku bagi sertifikat hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf. Yang kedua, pendaftaran akta bersama sertifikat manual, permohonan pelayanan pemeliharaan data, dan pendaftaran tanah. Yang ketiga, validasi pemegang hak data fisik dan data yuridis. Dan yang terakhir, jika data-data sudah sesuai, maka penerbitan sertifikat elektronik. Dengan dikeluarkannya sertifikat elektronik, masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Sesuai amanat Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Pasal 1 Angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran sertifikat elektronik melalui dokumen elektronik menimbulkan akibat hukum perubahan publikasi negatif menjadi publikasi positif, dan negara menjamin sehingga adanya kepastian hukum. Berdasarkan paparan di atas, dapat saya simpulkan bahwa Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Yang pertama, dasar pemberlakuan sertifikat elektronik dan pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya konvensional akan dilakukan secara elektronik. Yang kedua, data informasi elektronik atau dokumen elektronik sertifikat elektronik valid dan terjaga autentikasinya. Yang ketiga, sertifikat elektronik menjadi alat bukti hukum yang sah. Dan yang terakhir, meningkatkan akses informasi publik atas pengelolaan pertanahan dan pemberantasan praktik mafia tanah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.